Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita semoga tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua yang mengikuti jejaknya hingga hari kiamat. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terhalang, maka laksanakanlah kurban yang mudah sembelihannya. Dan janganlah kamu mencukur rambutmu sebelum kurban sampai kurban itu sampai tepat penyembelihan. Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam kesulitan berkeadaan rambut panjang karena mengalami musibah, maka gantilah dengan puasa atau dengan sedekah atau dengan berkurban. Maka apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa yang ingin melaksanakan ibadah umroh sebelum haji, hendaklah ia memberikan apa yang mudah didapatnya sebagai kurban. Tetapi barang siapa yang tidak memperoleh sesuatu untuk diberikan sebagai kurban, hendaklah ia berpuasa 3 hari pada waktu haji dan 7 hari apabila ia kembali. Itulah 10 hari itu yang demikian itu adalah bagi orang yang tidak berada di Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Khutbah ini akan kita fokuskan pada pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Tidak diragukan lagi, kedua ibadah ini merupakan manifestasi dari ketaatan dan kepatuhan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita menghadapi musim haji dan kurban, ada beberapa pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Yang pertama ada ketaatan dan kesabaran dalam menjalankan rukun Islam. Haji adalah salah satu rukun yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu secara finansial dan fisik. Ini menunjukkan ketaatan kita kepada Allah dan sekaligus mengingatkan kita akan kesabaran. Dalam perjalanan haji, kita belajar untuk bersabar, menghadapi berbagai ujian mulai dari perjalanan panjang, kondisi cuaca yang tidak pasti, hingga kerumunan manusia yang besar. Kita juga belajar untuk tunduk kepada perintah-perintah Allah, seperti dalam urusan pelaksanaan ibadah yang harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan. Ini adalah pelajaran berharga tentang ketaatan dan kesabaran yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian ada semangat berkorban dan berbagi dalam ibadah kurban. Kurban adalah ibadah berupa penyembelihan hewan tertentu pada waktu-waktu tertentu sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian kepada Allah. Ini adalah momen untuk mengaktualisasikan semangat berkorban dan berbagi rezeki dengan sesama. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 37. Mereka tidak mencapai daging-daging dan darah itu kepada Allah. Akan tetapi mencapai kepada Allah ialah ketakwaan dari kalian. Demikianlah Allah tundukkannya untuk kalian supaya kalian menyebut nama Allah atas petunjuknya terhadap kalian. Maka berilah berita gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
Tindakan berkorban ini mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Kita perlu merenung sejauh mana kita bersedia berkorban untuk kepentingan umat dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga ada kembali ke fitrah dan memperbaiki diri. Haji dan kurban adalah momen untuk merefleksikan diri dan kembali ke fitrah manusia. Saat berada di tanah suci, kita merasakan persaudaraan umat Islam dari berbagai belahan dunia. Ini adalah pengingat bahwa kita semua berasal dari satu nenek moyang, Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Kita diingatkan untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Seperti halnya hewan kurban yang dibersihkan dan disembelih dengan tata cara yang benar, kita juga perlu membersihkan diri dari dosa dan kesalahan, serta melakukan perubahan positif dalam hidup kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kesempatan untuk menjalankan ibadah haji dan kurban adalah anugerah besar. Mari kita manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas iman dan kehidupan kita. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, memberikan keselamatan kepada semua jamaah haji, dan menjadikan kita umat yang taat, sabar, dan penuh kasih sayang. Amin. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.